Kobaran api membumbung tinggi dari rumah 2 lantai di Kelurahan Watu Bela, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Sabtu malam. Rumah yang sekaligus menjadi gudang penyimpanan busa terbakar hebat di hampir seluruh bagian bangunan. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Bersama warga, petugas menitik beratkan pemadaman di lantai 1 yang menjadi tempat penyimpanan busa. Banyaknya material busa yang sangat mudah terbakar membuat petugas harus bekerja ekstra memadamkan api yang berkorban di lantai 1 dan 2. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga munculnya api berasal dari korsleting listrik di bagian penyimpanan busa. Karena busa kan cepat membesar ya, langsung merepet ke rumah yang tingkat 2. Jadi kelihatan dari jauh besar banget. Ya, berarti memang sangat besar sekali apinya ya Pak? Iya, betul, besar sekali. Kita juga sampai menerjunkan 5 unit mobil. Usai memadamkan api, petugas kemudian melanjutkan pendinginan guna memastikan tidak adanya titik api di lokasi. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, dan satu unit truk trailer mengangkut eskavator terperosok dan menimpa kios dan merusak rumah warga di Jalan Lintas Kabupaten Desa Belungkut, Kecamatan Merbau, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Ganti rugi lah ini. Apanya bocor? Kontraktor. Video amatir yang direkam warga memperlihatkan satu unit truk trailer mengangkut alat berat yakni ekskavator terperosok dan menimpa sebuah kios. Tak hanya itu, truk trailer tersebut juga merusak rumah warga dan merubuhkan tiang listrik di Jalan Lintas Kabupaten Desa Belungkut, Kecamatan Merbau, Labuan Batu Utara. Pemilik kios yang jadi korban menjelaskan, truk trailer nas tersebut mengalami remblong saat berusaha menyeberangi jembatan yang menanjak. Akibatnya, truk trailer meluncur mundur dan terperosok ke badan jalan serta menimpa kios dan rumah warga. Itu kan, karena kemarin memang biasa ngecek jualan kemari, jadi tiba-tiba itu udah tumbang kemari, ya udahlah. Untungnya anggota yang biasa kerja di sini dia lagi keluar kan, langsung cepat-cepat keluar. Udah nampak, maksudnya dia udah nampak dari sana mundur. Jadi dia mungkin udah kena baleho itu terbang ini, jadi dia mundur di luar. Yang terbalik ini apa Kak? Beko sama teradu. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kecelakaan tunggal tersebut, namun kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kini kasus dalam penanganan Satlantas Polres Labuan Batu. Dari Labuan Batu Utara, Sumatera Utara, Ikang Amanda, iNews melaporkan. Pemirsa, hari kedua libur panjang Nyepi dan cuti bersama awal Ramadan, arus lalu lintas di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat ini terpantau ramai padat pada Minggu pagi. Ya, pemirsa, antrian kendaraan dari arah Jakarta tujuan Bandung didominasi kendaraan pribadi. Ya, pemirsa, peningkatan arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung tampak di ruas tol Cipularang kilometer 82, tepatnya di sekitar wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Peningkatan arus kendaraan pada pagi tadi ini dikarenakan masih banyak masyarakat Jabodetabek yang mudik ke kampung halaman untuk mengawali puasa. Selain itu, warga juga mengisi libur akhir pekan yang panjang ke sejumlah tempat wisata di Bandung dan Jawa Barat lainnya. Diprediksi arus kendaraan akan terus mengalami peningkatan hingga Senin esok. Ya, pemirsa, lalu seperti apa situasi lalu lintas di Kota Bogor pada libur panjang saat ini? Kita tanyakan pada Bribda Jessica dari NTMC Polri yang berada di Tugu Kujang, Bogor, Jawa Barat. Ya, selamat siang rekan Bribda Jessica. Silakan dengan laporan Anda seperti apa situasi arus lalu lintas di Kota Bogor pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pram dan Ayah, serta selamat siang pemirsa. Saya Bribda Jessica Renden, kembali menginformasikan kondisi arus lalu lintas dari kawasan Tugu Kujang, Bogor, Jawa Barat.
Dan berikut kondisi arus lalu lintas bertepatan dengan libur akhir pekan dari arah yang akan menuju ke arah Tajur ataupun Puncak Bogor. Saat ini dalam kondisi relatif ramai lancar dan berlangsung dengan kondusif. Saat ini juga sudah ada petugas kami yang standby di lapangan untuk mengatur kondisi arus lalu lintas. Dan bagi Anda yang akan mengarah ke Tajur ataupun Puncak Bogor, akan ada pemberlakuan sistem ganjil genap di Puncak Bogor berlangsung setiap hari Jumat dimulai dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat hingga hari Minggu pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, pada hari libur nasional, sistem ganjil genap berlaku mulai dari H-1 pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat hingga hari libur nasional pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Rute pemberlakuan ganjil genap ini mencakup area dari Simpang Gadok, Jalan Raya Puncak hingga Simpang 4 Tugu Lampu Gentur Kabupaten Cianjur dan berlangsung dalam 2 arah. Sedangkan kondisi arus lalu lintas yang akan menuju ke Bogor Kota saat ini terus mengalami peningkatan dari pagi tadi hingga siang hari ini. Perlambatan percepatan juga terjadi menuju Bogor Kota imbas peningkatan volume arus lalu lintas tersebut. Kepadatan menuju Bogor Kota didominasi kendaraan roda 4 juga angkutan umum dan pengendara hanya dapat menempuh kecepatan berkisar 20 hingga 30 km per jam menuju ke daerah Bogor Kota. Kami menghimbau kepada para pengendara untuk dapat mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda dan menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bagi Anda yang akan bepergian, tidak lupa untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda. Dan dalam mengedukasi masyarakat guna meningkatkan disiplin berlalu lintas, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas, Korlantas Polri juga menggelar operasi keselamatan serentak di seluruh Indonesia dari tanggal 4 hingga 17 Maret 2024. Dan kami informasikan titik black spot pada Kota Bogor ini berada di Jalan Soleh Iskandar nomor 78, Kedung Badak, Kecamatan Talasreal, Kota Bogor, Jawa Barat. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 176 kasus laka lantas dengan rincian 8 meninggal dunia, 19 luka berat dan 116 luka ringan. Dari 176 kasus laka lantas tersebut, 67% terjadi pada waktu siang hari, di mana mayoritas laka disebabkan para pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan 27% laka terjadi pada rentang waktu 6 hingga 9 pagi. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan Tugu Kujang ini untuk dapat kembali mengecek fisik kendaraan Anda, mengkondisikan laju maksimal kendaraan Anda, serta menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami yang standby di lapangan. Untuk itu kami mengarahkan kepada para pengendara agar dapat mengikuti arah petugas kami yang ada di lapangan, serta mentaati peraturan dan marka jalan yang ada. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali kepada Pram dan Ayah di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih Bribda Jessica atas laporan Anda langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Maskapai Batik Air menuai kecaman usai insiden pilot dan kopilotnya tertidur saat menerbangkan pesawat. Ya, Kementerian Perhubungan ini memberikan teguran keras kepada maskapai tersebut. Insiden pilot dan co-pilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari menuju Jakarta mendapat kecaman dari berbagai pihak. Peristiwa ini terjadi saat mereka mengoperasikan pesawat dengan rute penerbangan dari Kendari ke Jakarta pada 25 Januari 2024 yang lalu. Pilot meminta izin untuk tidur kepada co-pilot sehingga kemudi pesawat diambil oleh co-pilot. Namun setelah 1 menit melakukan kontak dengan Jakarta, secara tidak sengaja, co-pilot tersebut juga tertidur. Beruntung, pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Meski demikian, kejadian ini terlanjur mendapat kecaman. Komite Nasional Keselamatan Transportasi tengah melakukan investigasi terhadap pilot dan co-pilot tersebut karena dianggap lalai dan membahayakan penumpang. Sementara itu, Kementerian Perhubungan juga memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. Maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat agar tidak mempengaruhi kewaspadaan penerbangan. Jika hal tersebut tidak segera dievaluasi, maka maskapai bisa membahayakan keselamatan penumpang.
KNKT menyebut insiden ini sebagai kejadian serius yang berdampak pada kesalahan navigasi. Publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang, terutama di masa mudik Lebaran tahun 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, tim SAR gabungan berhasil mendeteksi sinyal diduga berasal dari pesawat kargo yang hilang kontak sejak Jumat pagi saat berangkat dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara. Tim SAR akan melakukan evakuasi untuk menerjunkan personel ke lokasi signal tersebut. Proses pencarian pesawat kargo milik maskapai penerbangan Smart Air yang dilaporkan hilang dilanjutkan hari ini. Pencarian berlangsung sejak Sabtu pagi dengan melibatkan Helibel dan pesawat Boeing 737 jenis pengintai sinyal milik TNI Angkatan Udara. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sekitar Binuang, mendeteksi sinyal yang diduga berasal dari pesawat kargo yang hilang kontak. Guna memastikan sinyal tersebut, pesawat Boeing 737 pun melakukan pencarian di lokasi yang berjarak sekitar 9 km dari Bandara Binuang. Dan hasil searching tadi dideteksi suara LT pada koordinat 3 derajat 44 menit 9 poin 10 detik north, 115 derajat 55 menit 45 detik poin 36 east, atau kurang lebih dari Bandara Binuang kurang lebih 9 nautical mile atau 9 km ya. Sementara itu pesawat Boeing 737 yang membawa 20 orang terdiri dari 14 kru dan 6 tim SAR gabungan telah kembali ke Tarakan. Selanjutnya tim SAR akan melakukan evaluasi dan menerjunkan personel ke titik sinyal yang terdeteksi. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan.